morning, selamat pagi. Sudah bangun apa belum? Morning, morning. Saya sudah Sudah. sudah Bagaimana bangun. info hari ini, masih? Infonya alhamdulillah. Piye? Iya, aku mau sih karena dia kan nanya pengalaman, terus daripada panjang lebar nulis saya kesuwen kan, terus aku Telepon. teleponnya lebih jelas. Pintar. Terus? Terus dia kan nyatet pas aku wis ngomong pengalaman Singapura, Hong Kong. Terus habis itu kan dia ngomong, ini aku ada si Kongkong. Terus saya ngomong Kongkong di mana, di Taiwan. Terus aku tapi aku langsung cocok sih. Aku kan seneng orang tua juga loh, Cek. Terus aku bilang, ya ini kamu mau nggak ada Kongkong ya? Kadang nolongin mungkin mandi duduk di kursi roda ya nggak masalah sih, aku bilang kayak gitu. Aku bisa. Terus kadang itu kungkungnya ke Fanling Chungsa, mungkin kayak Panti jompo, sekolah gitu loh. Sekolah wong tuwek. oh panti jompo ya. Kayak sekolahan gitu loh. Jadi kan kayak terapi gitu loh. Kan kalau orang tua itu kan biasanya kan Error. jadi kayak bocah sekolah. Kalau sekolah kan arek cilik kan sekolah. Kalau orang tua kan biar tetap gerak otaknya, gerak tubuhnya kayak gitu kan. Jadi dilatih olahraga kayak gitu loh. Jadi kayak ada tempat sekolahan jompo kayak gitu loh. Gitu. Terus Berarti nek sekolah koyo mbahku sing Lodhoiva kae lah, kadang kan nggak inget anake diomong lokong. Ngono kuwi. ya setiap Ini setiap lokongnya penyakit. yo wis ora ono sih asline lokong. Berarti kan Leko caya, mailele lokong. jadi Yo kuwi yo nek masalah sekolah-sekolah ya aku tahu sih, mbakku yo tak sekolahne. iya, paling tidak kurang lebihnya seperti itulah. Tapi kan kondisi penyakitnya manusia itu kan beda-beda kayak gitu Beda. kan. Yang penting tugasnya majikan butuh pembantu, ada job, jaga orang tua, apapun itu kondisinya ya bismillah kayak gitu kan. Kayak gitu aja Iya. sih, biar kita menjalani pekerjaan itu bisa menikmati kayak gitu loh, ya enggak? Yang penting kita cinta pekerjaan sih sebenarnya. Betul sekali. Sampai juga udah pengalaman banyak, wis teko Singapura, wis nek Hong Kong wis ngelontok kayak gitu kan. Jadi kan saya nggak perlu ngomong panjang kali lebar, yang penting niatnya aja dimantapkan. Mudah-mudahan ketemu majikan yang cocok, agent yang bener-bener serius bantu proses sampean kayak gitu kan. Ya wis niatnya sampean kan ke Hong Kong nyari duit toh kayak gitu. Ya enggak? Iya. Berarti udah Ya mah aku sih. gimana? Urung interview tapi lo cuma ngomong. Ya entar nek seumpamane arep interview dekne arep mungkin ngode sampean ngono mbok. Iya. Mau ngomong sih. Nah aku nih sih nganu sih maksudnya gelem job sing iki. Gelem ya. Terus aku kan juga seneng enek anjingnya, aku kan seneng guguk sebenarnya juga. Kena. Anjing cilik. Kok seneng Yo guguk aku loh. seneng hewan sih yo. Karena di sini aku pernah juga hewan-hewan liar sih, lumayan liar. Cuma anjing juga nggak bisa bicara, asal dewe ngopeni ini tenanan dia juga ngerti loh aslinya. Dari kui aku malih seneng hewan gara-gara kui pas tak tinggal nih. Iya. Sing nang Sungsoe po. Mudah-mudahan cocok jodoh. Kalau jaga orang tua kayak gini kan biasanya kan urgent kayak gitu kan. Jadi kalau nanti dikasih surat urgent, ada surat keterangan dari kakeknya yang bener-bener butuh CC yang jagain karena perlu ke Fukjan, perlu ke ngantar, pokoknya merawat lah kayak gitu. Biasanya kan imigrasi kan bisa lebih dipercepat dari seperti normal biasanya proses kayak gitu kan. Gitu. Yang penting sampean aja mantapkan hati kayak gitu kan, supaya nanti prosesnya juga lebih yakin kayak gitu. Pokoknya keep on going aja lah kayak gitu, ya enggak?
Nah, aku sih iki saka ati sih biasanya nek aku nggak cocok kan biasanya lama. Iki mau kan aku karena ya cocok wae sih. Jadi aku biasanya nek cocok langsung ngomong oke ngono sih Cek. Nggak mikir-mikir karena dari hatine aku sih. Maksudnya nggak ada sing janggal biasanya kan aku nek dikasih job ada enek sebagian kayak oh engko tak mikir ngono kuwi sih biasanya. Iki enggak, terus alamatnya kan enggak ada juga. Taiwan. Taiwan. Aku kan yo daerah-daerah kono wae sih. Oh. Wih. Iya wis pokoknya mudah-mudahan loh cocok madep mantep kayak gitu ya. Nanti kalau udah cocok madep mantep tinggal ngikuti prosesnya yang di PT itu pokoknya manut ya, yang penting nyampe Hong Kong ya enggak? Karena yang bisa mantu proses itu kan PT kayak gitu. Kon piye pokoknya manut ya. Ya kan sampean nggak ngeluarin uang sepeser pun toh kayak gitu ya enggak? Yang penting kon ngalor-ngalor ngidul-ngidul yang penting nyampe Hong Kong kayak gitu. Kalau tugas saya itu kan membantu sampean untuk mencarikan job di Hong Kong. Kalau sudah dapat job, dokumen sampean ready. Nah, otomatis dokumen ready itu apa? Paspor kan sudah ada, ya enggak? Tinggal sertifikat UJK sama hasil medikal, ya toh? Nah, nanti kalau sudah ada semuanya, baru kita bisa proses ke konsulat untuk masukkan kontrak sampean. Nah, selepas kontrak keluar dari KJRI, baru kita masukkan ke imigrasi. Cek semua proses, kalau nggak ada masalah visa turun. Iya nggak? Jadi selama prosesnya kita tugasnya itu ya di Hong Kong. Kalau yang dari PT, kan aku nggak ngerti masalah aturannya PT, engko kudu piye kayak gitu. Makanya pesan saya, sampean ngikut aja sama yang di PT yang bisa proses sampean supaya apa? Supaya yang proses sampean itu lancar kayak gitu loh. Iya enggak? Karena tugasnya kan dua belah pihak ini tuh, ya enggak? Kita di Hong Kong, yang di PT ya sampean ngikut PT, kayak gitu kan. Tugas di Hong Kong ada job seperti ini Mbak, kayak gitu kan. Kalau sampean cocok, oke, nanti kita arrange untuk jadwal interview. Kalau majikan mau interview, kayak gitu ya. Kalau majikan nggak perlu interview, yang penting jobnya seperti ini sudah disebutkan sama agent, kayak gitu. Ya udah kalau sampean oke, tinggal tanda tangan job order, proses deh, kayak gitu loh, ya enggak? Jadi kan sampean wis gak usah buang-buang waktu mikir sing gak jelas. Yang penting bismillah madep mantep, mudah-mudahan diberi kemudahan untuk proses kayak gitu toh. Iya, amin. Wis. Ya sebelumnya itu kan aku iso nganti suwi kan aku nemu wong salah loh Cek asline. Lah wis jenenge hukum alam itu kan sebelum kita dipertemukan orang yang tepat kan kita harus dipertemukan orang yang salah dulu supaya apa? Supaya kita luwih ngati-ngati kayak gitu loh. Lek gak ngono kan sampean kok kabeh ditubruki, percaya kono percaya kene gak ngati-ngati, ya enggak? Gitu aja wis gak popo. Sudah berapa bulan toh ini di Indonesia? Ya 6 sasi bulan 3 lebaran wingi lo mulai puasa Bali. Berarti kon insaf Tanggal dhisik. 23 bulan 3. Kon Masuk insaf. visa nyampe 5 sasi ki visa apa? Aku kan sebelumnya ki sebenarnya dikasih job, iku yo 2 siuce masih single masih muda lah. Terus Umuran 28. 25 ngono kuwi bocah sik gadis kali. Baru pertama ngejeng omahe ki nang wong Taisin. Aku yo melu dene wis ana setengah bulan lho Cek asline. Dari dia ngejeng sebelum Bali sing iki. terus Bajuku sak koper wae nang kono lho. Karena waktu itu dia jadi majikanku karena asline. Terus aku kan enek surat nek interminitan jadi kan kudu Bali lho. Nah, akhirnya aku tunggu visane yo melu siuceku waktu iku nang medekne ning Joko. Kira kelima gede-gede sing loro gede sing telu sih cilik-cilik. Terus Tapi kan mereka asline maune anu part-time karena dekne ngerti nek aku ki sayang karo hewan akhire dekne ngejeng aku kuwi ceritane. Malah sing ora beneh. Masa aku nek SMS ora dibales. Wis 3 sasi ki enggak ada keputusan ki bisa opo. Mungkin koyo nek aku enggak diproses, Cel. Aku mengharap-harap. Tapi kan harusnya ngomong loh. Wis patang sih loh. Iku wis asikane ya karena kuwi sebenarnya. Oh iya wis. Iya. Baju sih iso tuku meneh enggak masalah. Sak koper, kayak enek berkas-berkasku segala macam sebenarnya. Ya mungkin ujian nang aku ya tak tompo. Iya.
Ya paling dudu rezekine lah. Iya enggak? Ini. Mm-mm. Kayak saiki aku prosesnya kayak kura-kura, ibaratnya ora kayak seperti orang lain mungkin, tapi aku yo nggak iri sih, Cek. Mungkin karena setiap orang masing-masing kan prosesnya lambat, penting sabar, nggak putus asa. Maksudnya kura-kura iki piye kok bahasa baru? Kan peribahasa jarene apa? Aku nggak seperti orang lain, mungkin kayak nyawang muda. Apa maksudnya prosesnya gampang. Aku kan banyak termasuknya banyak ujian. Oh. Kayak sebelumnya aku kan yuk pernah keluar masuk ke luar negeri kan biasa ngono lho, Cek. Lah sing saiki arep maring mrono kok koyo Angel. banyak. Heeh, ngono lho banyak kayak ujian. Ya mungkin iku teguran buat aku ben aku tambah piye juga kan ya nggak ngerti ngono. Ben Boan. tambah lek wis merasa kita itu sudah dewasa, ben gak koyo cah cilik meneh. Iya. Mm-mm. Wis ora kaya bocil neh. Bocil awake wae. Jarene. Yo aku ki ora gedhi lho sak kepel sih. Sak kepel, tapi kan dawa to. Dawa. Opone wis sing dawa. Yo nganu cocok lah kungkung juga aku kan yo enggak fem-fem amat. Engko daripada pikirane ngerasa aku kan yo TB. Maksudnya enggak feminim. Yo cocok lah nek jago kungkung sih. Biasanya kan jago bobo. Mudah-mudahan lah. Wih sih. Oh, yang penting kalau jaga sudah tahu kondisi kamu kayak gitu, paling tidak kalau perlu dorong kayak gitu kan. Nah, sampean kan masih muda toh, kelahiran 90 kan tenagane jek kuat toh. Nah, kayak gitu. Jadi paling tidak yang namanya jaga orang tua kan kadang kalau seandainya bantu mandiin bopong atau utawa mengiring nih kan intinya kan butuh tenaga kayak gitu tuh. Jadi sampean mbok piye carane lah ngatur-ngatur piye awake ben sehat, ben kuat, ben gak kecetit kayak gitu ya. Karena biasa tapi nek kungkung kan ya kadang kan jenenge wong tua kan biasalah kaya cilik tergantung kita sabar ora ning ngepeng. Aku kan ya pengalamannya loyan kabeh lumayan sih. Murah pikiran nenek. Lah sing lodo Iva kae. Anake jare wong kadang wis mangan urung anake tekok bali nek kerja. Sepan me moyan pengosik fanwo samyat walawe. Lah aku ki kungyane 3 dina ora ngene panganan. Tapi yo karena majikanku apik sih, aku yo mbahku ki kadang koyo ketir ngono lho, nek jam 12 ngono ki dekne kumat, enggak mengingat kungyane sapa anake sapa ngono kuwi. Kutul subuh kadangan ki ngono kuwi. Gangguan, koyo enek gangguan ngono kepikirane. Buat pulang kerjane kan nyopir, duwe bisnisan dhewe kerjane ki bengi. Jam 10 ki budal. Bengi kuwi baline sore. Dadi aku seringe kan cuma karo bobo. Kayak apik. Ya wis. Mudah-mudahan pokoknya tak doakan yang terbaik buat sampean ya. Mudah-mudahan cocok. Iya, amin. Wis pokoknya bismillah aja lah. Yang penting kan kita berusaha, ya enggak? Wis pokoknya nanti sampai juga WA lo sama agennya yang tadi interview sampean itu nanya-nanya kayak gitu kan tuh bagaimana kelanjutannya paling tidak nanti sore atau besok siang kayak gitu kan nanti sampean follow up lah supaya biar cepet direkomendasikan kalau sampean itu bener-bener niat kayak gitu loh mbak ya enggak kayak gitu. Oke. Wes, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, keputusan yang terbaik, cari majikan yang cocok tepat kayak gitu ya. Oke. Yuk, suwun yuk, makasih yuk. Bye bye. Nunggu visa teman-teman sebelum pulang itu sebenarnya dia udah dapat majikan dari agen lain kayak gitu ya. Nah, ternyata selama 6 bulan itu nggak tahu kok prosesnya itu mbambet kayak gitu loh jadi nggak ada informasi up to date ya mungkin kalau seperti ini mungkin ya karena majikannya nggak jadi
ngambil atau batal proses kayak gitu. Cuma agennya nggak ngasih tahu sama mbaknya kayak gitu. Makanya mbaknya terus lihat-lihat konten kita, terus coba menghubungi, dan kita cobalah lagi untuk cariin job yang baru. Mudah-mudahan aja cocok, terus diberi proses yang lancar supaya mbaknya ini bisa cari duit lagi, kerja lagi di Hong Kong kayak gitu ya. So, sangat sudah mendengarkan, saya selalu untuk teman-teman semuanya, dan see you in the next video. Bye bye.